Harga Pertamax resmi tembus Rp16.250 per liter. Kenaikan hampir 32% dalam semalam. Buat lo yang kerja kantoran, ini bukan cuma berita, tapi serangan langsung ke gaji lo. Di video ini, kita bongkar semua fakta di balik kenaikan ini, dari dampak hingga kontroversinya. Per 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Kenaikan hampir 32% dalam semalam. Dampaknya langsung dirasakan jutaan pengendara, terutama lo yang komuter tiap hari. Sekali isi full tank, bisa nambah puluhan ribu per minggu. Kenaikan ini mendadak banget, banyak yang nggak siap. Padahal harga Pertamax udah bertahan lebih dari 3 bulan sejak Maret 2026. Tepat jam 12 malam, semua SPBU serentak update harga. Banyak orang kaget pas pagi harinya mau isi bensin. Media langsung ramai, dari Kompas sampai CNBC semuanya ngabarin. Ada yang nyesel nggak isi bensin malam sebelumnya. Sebenarnya, harga BBM di Indonesia ada dua jenis, subsidi dan non-subsidi. Pertamax masuk non-subsidi, jadi harganya ngikutin pasar minyak dunia. Selama ini, pemerintah kasih subsidi buat Pertalite dan solar biar harganya terjangkau. Tapi beban subsidi makin berat, apalagi harga minyak dunia naik terus. Kenaikan kali ini juga dipicu oleh melemahnya rupiah terhadap dolar. Fakta pertama yang perlu lo tahu, kenaikan ini yang terbesar dalam sejarah Pertamax. Biasanya naik cuma Rp500.000 per liter, tapi ini langsung Rp3.950. Bayangin, sekali isi full tank 40 liter, lo bisa keluar tambahan Rp158.000. Kalau sebulan isi 4 kali, udah Rp632.000 lenyap. Ini baru satu jenis BBM, belum yang lain. Fakta kedua, harga Pertamax sekarang hampir setara sama Pertamax Turbo sebelumnya yang Rp17.200. Padahal kualitasnya beda, Turbo lebih bagus. Ironisnya, banyak yang beralih ke Pertalite, tapi stoknya malah terbatas. Akibatnya, antrean panjang terjadi di SPBU. Bahkan ada SPBU yang kehabisan Pertalite dalam hitungan hari. Banyak yang mikir, Pertamax kan cuma buat mobil mewah atau motor gede, nggak ngaruh. Padahal, faktanya banyak pengendara motor matic juga pakai Pertamax karena katanya lebih irit. Tapi dengan kenaikan ini, mereka terpaksa turun ke Pertalite yang justru bisa boros buat mesin tertentu. Jadi bukan cuma masalah gaya, tapi kebutuhan. Jadi, yang benar, memang Pertamax lebih bersih dan disarankan buat kendaraan bermesin tertentu. Tapi dampak kenaikan ini pasti bikin banyak orang beralih ke BBM bersubsidi. Akibatnya, pemerintah harus nambah kuota subsidi, yang artinya uang negara makin terkuras. Jadi nggak sesederhana, cuma naik harga, ada efek berantai ke ekonomi. Dampak langsung, antrean di SPBU buah Pertalite dan solar membludak sejak malam hari. Banyak yang sengaja nunggu jam 12 buat isi sebelum harga naik. Yang nggak kebagian, langsung kena dampak pas pagi harinya. Ongkos transportasi naik, ojek online juga nambah tarif. Dompet lo pasti terasa, apalagi buat lo yang komuter tiap hari. Kedepan, inflasi diprediksi naik. Soalnya ongkos logistik ikut naik, barang-barang juga ikut mahal. Ini efek domino yang nggak bisa dihindari. Belum lagi, kalau rupiah terus melemah dan minyak dunia tetap tinggi, bukan nggak mungkin Pertamax bisa tembus Rp20.000, mimpi buruk buat pekerja kantoran. Tapi mungkin ini momentum transisi energi. Yang jarang dibahas, dampak ke driver ojol dan kurir. Mereka tulang punggung yang sangat bergantung pada BBM. Dengan kenaikan ini, penghasilan mereka tergerus. Ada yang cerita harus putar otak cari orderan lebih banyak, sementara aplikasi belum naikin tarif. Ironis banget, karena mereka justru pahlawan masa pandemi dulu. Coba lihat angkanya. Kenaikan 32% bikin selisih Pertamax dan Pertalite makin tipis. Ternyata Pertalite masih Rp10.000 per liter. Tapi masalahnya, Pertalite bersubsidi, jadi nggak semua kendaraan boleh pakai.
pelanggaran di mana-mana, motor cece besar dan mobil pribadi nekat pakai Pertalite. Akibatnya, antrean makin panjang dan subsidi bocor ke pihak yang gak berhak. Reaksi netizen kocak sekaligus miris, sih. Banyak yang bikin meme, kayak Pertamax ke Pertalite, daung rade hidup. Ada juga yang nge-tweet, dulu gue pakai Pertamax, sekarang gue nginjek gas aja mikir. Banyak yang geram sama Pertamina, tapi nggak ada yang bisa dilakukan selain ngeluh. Bahkan ada yang bikin thread analisis sendiri di Twitter. Kontroversi utama, kenapa Pertamax dinaikkan drastis, sementara kualitasnya tetap? Banyak yang curiga ada faktor keuntungan perusahaan. Tapi pemerintah bilang ini karena harga minyak dunia naik dan subsidi membengkak. Perdebatan antara pasar versus kesejahteraan rakyat jadi panas. Apalagi saat rakyat kecil susah, kenaikan ini terasa tidak adil. Ini bukan pertama kalinya. Tahun 2022, Pertamax naik dari Rp9.000 ke Rp12.500, naik 38%. Dampaknya, inflasi melonjak hingga 5,5%. Bandingkan dengan Malaysia yang masih subsidi penuh RON 95, atau Thailand yang bensinnya sekitar Rp13.000 per liter. Indonesia jelas yang paling tinggi. Pelajaran dari masa lalu mungkin bisa jadi bahan evaluasi. Tapi yang paling mengejutkan, harga Pertamax naik buat nambal utang subsidi yang membengkak. Ternyata, subsidi BBM selama ini banyak dinikmati oleh orang kaya yang pakai mobil mewah. Jadi rakyat kecil harus nanggung supaya subsidi nggak jebol. Duh, ironis banget, kan? Lo yang susah, malah ngalah. Ini yang perlu dipikirin bareng. Jadi, inti dari semua ini, kenaikan Pertamax sebesar 32% adalah pukulan telak bagi pekerja kantoran. Dari harga yang meroket, antrean panjang di SPBU, hingga inflasi yang mengintai, semuanya kembali ke satu masalah, subsidi yang tidak tepat sasaran dan ketergantungan pada minyak impor. Ini adalah alarm bagi kita untuk mulai beralih ke energi alternatif dan transportasi publik. Tapi saat ini, yang terasa adalah beban di dompet kita. Gimana menurut lo? Apakah kenaikan ini wajar atau malah bikin tambah susah? Share pengalaman lo di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini biar teman-teman lo juga paham. Subscribe channel ini untuk update berita hot lainnya. Kita bahas bareng.